Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Untuk kali ini kita akan mempelajari atau membahas materi metodologi penelitian, yaitu tinjauan pustaka. Dengan dosen pembimbing, Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Yang kedua, menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang keempat, menjabarkan aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. 5. Menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. 6. Menguraikan hipotesis dan contoh-contohnya. Baiklah, untuk subtopik kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian penting dari dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, serta memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti atau penulis. Teori dan hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Sedangkan tinjauan pustaka adalah sebuah penaksiran literatur atau yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Tinjauan pustaka membantu kita melihat ide dari orang lain yang tertarik dalam permasalahan yang sama. Dan juga kita bisa melihat hasil dari penelitian yang sama atau yang terkait. Yang kedua, pentingnya kajian pustaka. Adapun alasan-alasan pentingnya melakukan kajian pustaka menurut Hart dalam Randolph 2009 yaitu membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik, mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik, menentukan konteks, topik, atau permasalahan, merasionalisasikan pentingnya masalah, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek, memahami struktur isi, dan mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Selanjutnya, subtopik yang kita bahas yaitu proposal penelitian kajian pustaka. Format proposal kajian pustaka yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, seminar, atau keadaan lapangan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Gambaran umum ini dapat bersifat mendukung atau menunjang pendapat peneliti ataupun bersifat tidak mendukung atau menolak harapan peneliti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah mengkaji kehidupan orang-orang yang terkenal dalam satu bidang studi untuk mengetahui pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana usaha mereka untuk meneliti dan menemukan apa yang sekarang dianggap sebagai hal yang biasa saja. Selanjutnya yang keempat, kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan yang realistis tentang hasil yang akan diperoleh. 5. Metode kajian. Metode kajian ini menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sesuai awal hingga akhir. Selanjutnya yang keenam, definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu daftar rujukan. Dalam pemilihan masalah penelitian memiliki beberapa ketentuan, yaitu 1. Membatasi masalah penelitian. Yang kedua, mengklasifikasikan masalah penelitian. Yang ketiga, menunjang perumusan masalah. Sedangkan yang keempat yaitu menetapkan judul. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Adapun cara-cara mengkaji bahan pustaka yaitu yang pertama, memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertai makalah, paper, jurnal penelitian, buku, sistem internet, dan sebagainya. Memilih sumber pustaka yang baik penting untuk menghasilkan kutipan atau ide yang tepat. Yang kedua adalah menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Selanjutnya, membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut, supaya tidak asal mengutip. Selanjutnya, yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai dengan pemahaman dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan kita buat. Yang kelima adalah penyajian kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2 suatu karya ilmiah. Kajian pustaka ini terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajian kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Kerangka berpikir perlu dilakukan penyusunan. Adapun penyusunan kerangka berpikir yaitu
dengan satu, menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi, menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan, membahasakan sendiri hasil pemahaman dan analisa landasan teori, dapat menggunakan bahasa asosiatif seperti jika begini maka begitu, semakin yang ini maka yang itu semakin begitu, misalnya. Nah teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Sebelumnya kita harus tahu apa perbedaan dari ketiga pengutipan tersebut. Footnote merupakan catatan kaki, catatan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah halaman atau bab sebuah karya. Sedangkan body note merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada halaman bawah dan digunakan untuk menjabarkan sebuah kata atau istilah. Sedangkan endnote merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas aturan pengutipan dari footnote, body note, dan endnote. Yang pertama adalah footnote. Nomor penanda catatan kaki atau footnote agak diangkat sedikit ke atas, mirip penulisan kuadrat tetapi tidak sampai satu spasi. Ukuran penandanya juga sedikit lebih kecil. Contohnya bisa teman-teman lihat pada PowerPoint ini. Dan yang kedua adalah nama pengarang. Nama pengarang yang dijadikan catatan kaki atau footnote ditulis dengan sesuai urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti insinyur, prof, dokter tidak perlu dicantumkan. Judul buku referensi yang dijadikan catatan kaki dicetak miring bila ditulis dengan Microsoft Word atau di garis bawahi dia diketik dengan mesin tik. Jika majalah, surat kabar, atau buku ditulis oleh 2 orang atau 3, nama mereka dicantumkan semua. Jika lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu diikuti oleh DKK atau dan kawan-kawan. Selanjutnya yang keenam, jika sumber referensi dari internet, catatan kaki atau footnote yang ditulis harus ada. Format penulisan footnote yaitu nama pengarang, judul buku dengan bercetak miring, penerbit, kota penerbit, tahun terbit, halaman, nomor halaman. Contohnya, contoh 1 pengarang, contoh 2 pengarang, dan 3 pengarang. Teman-teman bisa memperhatikan ketiga contoh ini. Untuk 1 pengarang, 2 pengarang menuliskan keduanya, sedangkan 3 pengarang lebih cuma membuat nama yang pertama dan dilanjutkan dengan DKK. Selanjutnya adalah aturan pengutipan body note, yaitu yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Kedua, menulis nama akhir pengarang. 3, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Keempat, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contohnya seperti ini. Setelah ada kalimat, maka di akhir kata dituliskan tanda kurung Herkutanto, 2000.2269 tutup kurung. Selanjutnya adalah aturan pengutipan dari endnote. Pada teknik endnote ini, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan: 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Menuliskan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik.
Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas subtopik tentang penelitian relevan dan cara penulisannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu penelitian relevan. Penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Dalam sumber acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Agar tidak terjadi penelitian yang sama persis dan tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang ada, maka perlu cari tahu penelitian itu pernah dilakukan oleh peneliti atau belum. Sesuatu yang dikatakan relevan jika ia memiliki hubungan berkaitan atau berguna secara langsung, seperti pada contoh di atas, di mana kita membutuhkan data presentasi pemakai. Presentasi pemakai gadget kategori anak-anak pada populasi tertentu karena objek penelitian kita adalah anak-anak pemakai gadget. Dan penelitian ini sudah dianggap relevan karena belum ada yang melakukannya. Selanjutnya, kegunaan penelitian relevan. 1. Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan. 2. Menjadikan syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Yang ketiga, mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, cara menuliskan penelitian relevan, yaitu penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Relevan di sini maksudnya ialah relevan permasalahan dan variabelnya. Yang kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Yang ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. 4. Bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu menguraikan hipotesis dan contoh-contohnya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hipo di bawah, tesis pendirian, pendapat yang ditegakkan, pastian. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai sebuah sebutan keilmuan yang dipakai dalam bentuk aktivitas keilmuan yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa dengan cara sadar, cermat, dan terarah. Pengertian hipotesis ini tentunya juga memiliki pendapat dari beberapa para ahli, yaitu diantaranya dari Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul. Selanjutnya ada dari Sugiono, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Juga ada pendapat dari Margono dan juga Kerlinger. Hipotesis memiliki jenis-jenis. Mari kita bahas jenis-jenis hipotesis dengan contohnya. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan hubungan tingkat eksplanasi yang akan diuji. Yang pertama, hipotesis deskriptif merupakan hipotesis yang memiliki variabel mandiri. Contoh, hipotesis uji satu pihak atau one time.
Bakteri egg memiliki suhu pertumbuhan optimum tidak lebih dari 35 derajat Celcius. Maka rumusan hipotesisnya adalah seperti teman-teman bisa membaca dari video ini dan juga diberikan contoh hipotesis uji dua pihak. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis ini menunjukkan dugaan nilai dalam satu atau lebih variabel pada sampel yang berbeda. Contohnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan ayam broiler yang diberi pakan X dan Y? Maka bisa dicari hipotesisnya seperti yang dijelaskan kali ini. Tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata berat badan ayam broiler yang diberi pakan X dan Y. Inilah rumusan uji hipotesis dua pihak dan rumusan uji hipotesis pihak kanan, dan juga rumusan uji hipotesis pihak kiri. Selanjutnya, hipotesis asosiatif. Hipotesis ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara panjang dan berat biji nangka? Hipotesis ini dapat bentuk seperti dua ini. H0 titik 2 rho sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan. Sedangkan HA titik 2P tidak sama dengan 0, berarti tidak sama dengan, mungkin lebih atau kurang, menunjukkan suatu hubungan. Selanjutnya, berdasarkan keluasan variabel yang diuji. Ada hipotesis mayor yang merupakan mencakup seluruh variabel yang sering berkaitan. Yang kedua, hipotesis minor merupakan hipotesis yang berupa bagian-bagian atau perincian dari hipotesis mayor yang menyatakan hubungan keseragaman. Selanjutnya, adanya berdasarkan hubungan antara variabel-variabel dari kategori rumusannya, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak adanya perbedaan hubungan, interaksi atau pengaruh antara dua variabel. Teman-teman bisa melihat contohnya masing-masing, yaitu yang kedua, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh, hubungan atau perbedaan dengan variabel lainnya. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.